Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi PJOK aktivitas senam lantai, yaitu lompat kangkang, itu kelas 11. Sudahkah Anda melakukan aktivitas fisik hari ini? Tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Gunakan masker, cuci tangan, dan tetap menjaga jarak aman. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita membahas materi guling depan. Nah, pada kesempatan kali ini kita masuk ke materi loncat kangkang. Baik, kita bahas yang pertama yaitu pengertian senam. Yang kedua, pengertian loncat kangkang itu. Ketiga, manfaat loncat kangkang. Keempat, melatih keterampilan loncat kangkang. Dan kelima, peralatan apa saja yang digunakan. Kompetensi dasar pada kali ini yaitu KD 3.6, yaitu menganalisis keterampilan rangkaian gerak sederhana dalam aktivitas spesifik senam lantai. Untuk KD 4.6-nya yaitu mampu mempraktikkan hasil analisis keterampilan rangkaian gerak sederhana dalam aktivitas spesifik senam lantai. Adapun indikator pencapaian kompetensi KD 3.6, yang pertama, mengingat keterampilan gerak loncat kangkang. Kedua, memahami keterampilan gerak loncat kangkang. Ketiga, menerapkan keterampilan gerak loncat kangkang. Keempat, menganalisis rangkaian keterampilan loncat kangkang untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Adapun KD 4.6 yaitu mempraktekkan keterampilan rangkaian gerak sederhana dalam aktivitas spesifik senam lantai, yaitu loncat kangkang yang efektif dan sesuai rencana perbaikan. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Menganalisis aktivitas gerak loncat kangkang untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. 2. Mampu mempraktikkan aktivitas gerak loncat kangkang untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Senam lantai. Materi pembelajaran. Senam merupakan terjemahan kata dari bahasa Inggris atau gimnastik yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu gymnos, yang artinya telanjang. Senam dapat diartikan sebagai latihan jasmani yang dilakukan dengan sengaja, disusun secara sistematis, dan dilakukan dengan sadar dengan tujuan tertentu. Loncat kangkang adalah jenis loncat yang senantiasa dilakukan dengan menggunakan peti loncat dengan posisi badan agak sedikit condong ke arah depan dan kedua kakinya terbuka atau mengangkang ketika melewati peti loncat, sehingga untuk alat yang digunakan sebagai peti loncat tersebut biasanya dikenal sebagai kuda-kuda loncat. Tujuan dari loncat kangkang: meloncat hingga mencapai ketinggian tertentu sesuai yang diharapkan. Adapun manfaat dari loncat kangkang. Loncat kangkang bisa dikatakan sebagai salah satu jenis senam ketangkasan untuk melatih kekuatan otot, di mana unsur gerakan loncat kangkang terdiri dari awalan, tolakan, dan pendaratan yang kesemuanya saling terkait satu sama lain. A. Untuk melatih otot lebih kencang. B. Menjaga keseimbangan tubuh. Dan berikut, tubuh jadi lebih indah. Berikut, membuat tubuh lebih lentur. Dan E. Menjaga kebugaran. Melatih keterampilan loncat kangkang. Senam ketangkasan. Awalan. Yang pertama. Yang kedua, tolakan kaki. Yang ketiga, melewati peti lompat atau bisa juga melewati punggung teman atau dengan bantuan punggung teman. 4. Pendaratan. Teknik dasar dalam melakukan loncat kangkang. Peralatan yang digunakan: 1. Matras.
sebagai alas untuk pendaratan. Kedua, lapangan terbuka. Berikut peti loncat. Tersusun untuk SD, SMP, dan SMA. Kun dan peluit. Simak video loncat kangkang berikut ini. Amati gerakannya. Yang kedua, catat apa yang belum dipahami. Berikut yang ketiga, yaitu diskusikan dengan teman atau pasangan. Perhatikan video senam lantai loncat kangkang. Ada 4 teknik: awalan, tumpuan, di atas peti, dan pendaratan. Satu, awalan. Awalan pada loncat kangkang dimulai dengan berlari cepat dari titik awalan sampai titik tolakan atau tumpuan kaki. Berlari dengan ayunan lengan ke depan dan belakang, langkah kaki cepat, badan sedikit condong ke depan, pandangan ke depan. Apabila area tidak memungkinkan, maka kecepatan bisa disesuaikan. Mendekati titik tumpuan, kedua lengan diluruskan dan kedua kaki dirapatkan. Untuk mendapatkan awalan yang tepat, kita harus mengukur terlebih dahulu supaya ketika melakukan tumpuan, kaki tidak terlalu dekat atau terlalu jauh dengan peti. Menentukan awalan. Sebelum melakukan awalan, kita harus menentukan titik tumpu dan titik awalan. Yang pertama, menentukan titik tumpu. Beri jarak 2 telapak kaki dari peti loncat. Untuk menentukan titik tumpuan kaki, kemudian diberi tanda. Selanjutnya, menentukan titik awalan. Ada 2 cara. Yang pertama, jangan melangkahkan kaki menjauhi peti loncat, kemudian diberi tanda. Tekun. Cara yang kedua, dengan berlari dan melakukan tumpuan menjauhi peti loncat, kemudian beri tanda. Setelah mendapatkan titik awalan, lakukan percobaan dengan melakukan loncatan. Apabila tumpuan sudah tepat pada titik tumpu, maka jarak tersebut sudah sesuai dengan titik awalan. Apabila tumpuan terlalu dekat atau jauh dari titik tumpu, maka jarak bisa disesuaikan kembali. 2. Tumpuan atau tolakan. Tumpuan loncat kangkang ada 2, yaitu tumpuan kaki dan tumpuan lengan. Tumpuan loncat kangkang dibagi 2. Tumpuan kaki yang pertama. Setelah mendekati titik tumpu, rapatkan kedua kaki, kemudian tempelkan kedua telapak kaki ke titik tumpu. Dorong atau tolak kedua kaki dengan kuat dan cepat ke atas. Kedua, tumpuan lengan. Kedua lengan menumpu bersamaan di atas peti loncat bagian pangkal. Lengan lurus dan kuat untuk menopang tubuh. 3. Di atas peti. Setelah tumpuan kaki dan lengan berlanjut, posisi di atas peti loncat. Posisi kaki dibuka lebar sampai melewati peti loncat, badan condong ke depan, pandangan ke arah pendaratan. Setelah melewati peti loncat, kedua kaki dirapatkan kembali. Perhatikan gerakannya. Empat, pendaratan. Setelah posisi tubuh di atas peti loncat, gerakan berlanjut ke pendaratan. Kedua kaki dirapatkan setelah melewati peti loncat, lakukan pendaratan dengan kedua kaki secara bersamaan. Posisi kaki ditekuk atau sikap jongkok untuk meredam loncatan. Pandangan ke depan, kedua lengan lurus ke depan untuk menjaga keseimbangan. Perhatikan baik-baik.
diulang lagi. Gerakan keseluruhan. Loncat kangkang. Perhatikan baik-baik mulai dari lari, tumpuan, tolakan, dan pendaratan. Berlari, menumpuk, menolak sampai pendaratan. Kesalahan yang sering terjadi. Perbedaan lompat dan loncat. Awalan, tumpuan, di atas peti, dan pendaratan. Perbedaan lompat dan loncat. Terkadang masih ada kesalahan dalam membedakan gerakan lompat dan loncat. Gerakan lompat adalah kegiatan mendorong tubuh ke atas dengan menggunakan satu kaki, seperti lompat tinggi, lompat jauh, dan lompat jangkit. Sedangkan gerakan loncat adalah kegiatan mendorong tubuh ke atas dengan menggunakan dua kaki, seperti loncat kangkang, loncat harimau, dan loncat katak. Kesalahan pada awalan. Kesalahan pada awalan adalah berlari terlalu pelan, berjalan, dan awalan terlalu dekat. Berikut kesalahan pada tumpuan. Tumpuan menggunakan satu kaki, tumpuan kaki tidak serentak, kaki terlalu jauh dan terlalu dekat dengan peti loncat. Lengan kurang kuat, lengan menumpuk terlalu ke belakang, lengan menumpuk terlalu lebar, lengan terlalu ditekuk. Kesalahan berikut yaitu kesalahan di atas peti. Kedua kaki atau tungkai kurang lebar, badan kurang condong, badan terlalu condong, setelah melewati peti kaki dirapatkan. Berikut kesalahan pada pendaratan. Pendaratan kaki tidak bersamaan, pendaratan satu kaki, posisi tubuh serong, kehilangan keseimbangan, kaki tidak ditekuk, kaki terlalu lebar, pandangan tidak ke depan. Latihan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan loncat kangkang yaitu lari sprint, naik turun tangga, push up, jalan, lompat, berikut loncat ke depan. Lari sprint yaitu lari cepat dengan jarak pendek. Berikut latihan naik turun tangga. Berikut latihan push up untuk melatih kekuatan otot lengan. Latihan jalan, lompat, jongkok. Jalan, lompat, jongkok. Berikutnya latihan loncat, jongkok. Loncat, lalu jongkok. Alat yang digunakan yaitu peti loncat, matras, dan kun. Demikianlah materi penjelasan senam lantai, pengertian, manfaat, dan latihan. Semoga bermanfaat. Thank you, dan salam olahraga.